Perkenalkan, nama saya Kade Arsani dari kelas 10 TKJ. Saya di sini akan mempresentasikan tentang algoritma. Ada beberapa pengertian definisi dan algoritma, antara lain yang pertama, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penjelasan masalah yang disusun secara sistematis. Yang kedua, algoritma adalah urutan logis pengambilan keputusan untuk masalah. Yang ketiga, algoritma adalah urutan langkah-langkah sehingga untuk memecah masalah logika atau matematika. Yang keempat, algoritma adalah logika, metode, dan tahapan sistematis yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Programming algoritma harus mempunyai 5 ciri penting, yaitu yang pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua. Yang ketiga, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan, yaitu input. Yang keempat, algoritma mempunyai 0 atau lebih keluar, yaitu output. Yang kelima, algoritma harus efektif dan efisien. Yang kedua, ada pemrogram. Jadi, program adalah perwujudan atau implementasi teknis algoritma yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dapat dilaksanakan oleh komputer. Program ditulis dalam salah satu bahasa pemrograman dan kegiatan membuat program disebut pemrograman. Programming secara garis besar komputer tersusun atas 4 komputer, yaitu piranti masukan berfungsi untuk data atau program ke dalam memori komputer. Yang kedua, piranti keluaran berfungsi untuk menampilkan hasil dari eksekusi program komputer. Yang ketiga, unit proses utama berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar. Yang keempat, memori berfungsi untuk menyimpan data atau informasi. Proses eksekusi pemrograman mekanis sesuai sebuah program adalah: yang pertama, program disampai di dalam memori melalui piranti masukan. Yang kedua, ketika sebuah program dieksekusi, maka setiap instruksi program akan dikirim dari memori ke unit proses utama. Yang ketiga, apabila sebuah instruksi membutuhkan data masukan, maka piranti masuk akan membaca data masukan. Yang keempat, apabila eksekusi program menghasilkan data keluaran, akan disimpan di dalam memori, kemudian dikirim ke piranti keluaran. Yang ketiga, penulisan algoritma. Yang pertama, cara deskripsi. Dengan notasi ini, deskripsi setiap langkah dijelaskan dengan bahasa yang jelas. Contohnya, algoritma bilangan maksimum. Diberikan 3 buah bilangan bulat deskripsi. Yang pertama, baca bilangan. Yang kedua, baca bilangan kedua. Yang ketiga, bandingkan bilangan 1 dan bilangan 2. Kita ambil yang lebih besar. Jika kedua bilangan tersebut sama besar, dapat kita ambil bilangan yang pertama dan sebut bilangan tersebut max. Yang keempat, baca bilangan yang ketiga. Yang kelima, bandingkan max dengan bilangan ketiga dan pilih yang lebih besar. Jika keduanya sama besar, pilih max dan sebut bilangan tersebut max. Yang keenam, keluarkan sebagai output max. Yang kedua, pseudocode adalah notifikasi yang menyerupai bahasa pemrograman tinggi. Keuntungan menggunakan notasi pseudo adalah memberikan kemudahan bagi pemrogramer untuk menerjemahkan ke bahasa pemrograman. Contoh, algoritma bilangan maksimum. Dibaca 3 buah bilangan dari piranti masukan. Yang ketiga, flowchart. Flowchart adalah pengembara secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program. Flowchart adalah
Beberapa petunjuk yang luruh harus diperhatikan seperti flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. B. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dimengerti oleh pembaca. C. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. D. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. E. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Sekian, terima kasih.